Kira-kira sekarang ini bisnis alat-alat tackle-tackle untuk mancing ini masih cukup prospeknya masih bagus, Pak ya? Masih bagus, Pak. Tadi Pak Jun bilang ini tergantung lokasinya, space-nya. Kalau yang sederhana untuk awal dia sederhana ya dulu. Kira-kira dia butuh modal berapa? Apa Pak Jun bisa jelaskan bagaimana sih kalau mau toko pancing di daerah itu dia mesti memulainya dari mana? Apa harus ada syarat-syaratnya, dana seberapa? Apa gimana tuh? Ya. Halo Sobat Angler, jumpa lagi dengan saya Dudi Widodo. Kali ini saya bersama salah satu pengusaha pancing, Pak Junedi Wong. Selamat sore Pak Junedi Wong. Sore, Pak. Ini Pak Jun. Ini banyak yang tanya nih di komentar-komentar yang masuk di YouTube saya tuh tanya. Sebenarnya prospeknya sekarang ini untuk buat usaha, buat toko pancing kecil-kecilan di daerah-daerah nih, banyak pertanyaan, ada yang dari Kalimantan, dari Sumatera. Kalau dia buat toko pancing itu prospeknya itu saat ini gimana sih Pak Jun? Menurut saya sih seharusnya bagus, Pak Rudi. Karena hampir seluruh Indonesia kan wilayahnya mayoritas laut ya. Sehingga menurut saya masih cukup baik. Gitu ya. Meskipun yang juga di freshwater juga ya? Iya, betul-betul. Sebenarnya kalau umpamanya dia ingin buka di daerah itu dia untuk mendapatkan barang-barang itu tuh dari mana dia? Apa Pak Jun bisa jelaskan bagaimana sih kalau mau toko pancing di daerah itu dia mesti memulainya dari mana? Apa harus ada syarat-syaratnya, dana seberapa? Apa gimana tuh? Ya. Begini, Pak, tergantung lokasi ya. Karena kalau misalnya lokasinya lumayan besar ya berarti mungkin modalnya juga harus lumayan besar. Tergantung lokasi sih. Dan menurut saya juga lebih baik dia hobi mancing sehingga dia lebih mengerti tentang alat-alat pancing ini. Oh, jadi sebaiknya memang kalau mau main di usaha alat pancing dia ada background pemancing ya. Ya, betul. Jadi kebutuhan dari masyarakat sekitarnya dia tahu apa gitu. Betul. Jadi untuk teman-teman sahabat angler, jadi kalau umpamanya dari teman-teman sahabat angler ini ada yang mau buat usaha toko pancing, itu sudah tepat karena Anda sendiri sebagai pemancing, Anda tahu sebenarnya kira-kira kebutuhan di lokasi Anda itu apa untuk mancing di sungai atau di danau, freshwater, atau dia untuk saltwater, atau dia mau mancing di ke laut atau ke pinggir muara segala macam. Itu kalau umpamanya tadi Pak Jun bilang ini tergantung lokasinya, space-nya. Kalau yang sederhana untuk awal dia sederhana ya dulu. Kira-kira dia butuh modal berapa? Karena banyak Pak Dudi, kira-kira modalnya berapa ya untuk yang gak usah yang high ya? Menurut saya kira-kira 30 juta sampai 50 juta sudah bisa. Tergantung juga barang-barang yang mau dijual ya. Karena kan ada yang murah, ada menengah, ada yang juga yang bagus sekali. Jadi kira-kira untuk modal awal tuh 30 juta yang sederhana sudah bisa memulai ya? Bisa. Pak Jun, kalau umpamanya yang minimal orang itu kan tadi Pak Jun bilang minimal punya usaha modal awal tuh 30 juta. Kira-kira tuh space-nya untuk alat-alat pancing itu berapa ya? Kira-kira 30 juta. Kira-kira 2 kali 3 sudah cukup. 2 kali 3 ya? Oh, 2 kali 3. Iya. Oh, kayak warung gitu ya, 2 kali 3 ya. Kalau yang tadi mungkin yang modal 100 150 mungkin bisa Ya, lebih besar lagi. Ruko lah. Satu ruko ya, satu ruko. Oh, iya. Oke. Jadi memang sebaiknya kalau mau usaha ini memang dia punya background pemancing, Pak ya. Betul. Pak Jun juga backgroundnya dulu pemancing, Pak. Bukan, Pak. Tapi teman-teman saya banyak yang hobi mancing. Termasuk Pak Dudit nih. Oh. Jadi saya dapat masukan banyak dari Pak Dudit. Oh gitu. Jadi sahabat angler, jadi kalau umpamanya ada Anda sendiri bukan pemancing nggak ada masalah. Tapi yang penting Anda banyak teman-teman pemancing. Nah, terus kalau umpamanya dia, saya punya modal nih, misalnya di daerah, saya punya modal 30 juta.
terus saya mesti kemana gitu? Bisa juga hubungin kita. Oh bisa hubungin ke Pak Jun ya? Ya, nanti ada tim kita yang survei sekalian, kita meetingin harus bagaimana. Oh iya. Wah ini ternyata ini lebih terbuka nih. Saya sendiri jadi terbuka. Jadi kalau memangnya ada sahabat angler yang mau buka dan punya untuk modal awal ini kan karena ini modal awal mungkin sekitar di range 30 juta. Dari Pak Jun sendiri sebenarnya bisa. Jadi nanti kalau misalnya hubungi ke sini, dari sini akan mengirim tim dilihat, akan dipelajari kira-kira kebutuhannya itu sebenarnya peralatan pancing apa yang cocok segala macam. Nanti dari tim survei itu yang akan memberi masukan. Jadi sebenarnya prospek itu mudah sekali. Tapi itu untuk awal itu memang harus punya modal, Pak ya? Iya. Harus ya? Iya betul. Karena awal ini kan kita masih belum mulai dengan saling percaya. Jadi kalau mungkin sudah ada beberapa kali pertemuan, beberapa kali belanja segala macam, setelah itu baru kita lihat mungkin bisa kredit. Oh iya. Sederhana. Kalau yang agak lumayan tuh berkisar berapa ya? Kalau modalnya ya? Perkiraan saya tuh lebih kurang 150 sampai 200. Itu yang kira-kira lumayan ya? Ya, untuk laut kan. Untuk laut juga ya? Itu cuman alatnya tidak termasuk itunya ya, berarti tidak termasuk sewa gedung segala macam. Iya. Di luar itu ya. Jadi yang sangat sederhana yang misalkan di ya tempat-tempat kecil itu mungkin sekitar 30. Tapi kalau Anda memang sudah teman-teman sahabat tempat mancing memang benar-benar serius mau buat, itu start awalnya kalau 100 sampai 150 juta. Jadi di situ bisa perlengkapannya bisa lengkap. Ada yang untuk mancing di sungai, di danau, dan Anda mancing di laut. Jadi perkiraan Pak Jun ini bahwa itu ke toko sudah lengkap apa yang dicari, meskipun sedikit tapi sudah lengkap. Bahwa nantinya akan ditambah dari sini bisa langsung Bisa. pengiriman bisa gitu Pak ya. Dan itu oke. Mungkin Pak Jun ada tambahan untuk sahabat-sahabat angler yang mau buat usaha itu, kira-kira ada tambahan lagi kira-kira Pak Jun? Ya, selain modal sama lokasi ya, menurut saya harus fokus ya. Karena kalau tidak fokus nanti percuma. Nanti di tengah jalan akhirnya kurang begitu berkembang. Jadi sayang. Ya, kiatnya Pak Jun ini mesti fokus dan Pak Jun menjamin kalau itu lancar, apapun yang dibutuhkan akan deliver, dikirim dari pusat. Betul. Gitu ya Pak ya. Apapun yang diperlukan akan dikirim ya, yang dibutuhkan ya. Oke, saya rasa cukup menarik ya bisnis ini. Dan kalau menurut Pak Jun bilang, Pak Jun kira-kira sekarang ini bisnis ini masih ini, kalau saya kembali lagi bahwa bisnis alat-alat tackle untuk mancing ini masih cukup, prospeknya masih bagus Pak ya? Masih bagus Pak. Masih bagus ya? Ya, karena kalau dilihat dari luasan sama penduduk Indonesia kan, sekarang ini kalau untuk yang hobi mancing masih sedikit sih. Masih relatif sedikit nih ya? Masih bisa berkembang. Iya. Dan kita punya garis pantai juga yang luas, potensinya juga banyak Pak ya. Kalau sekarang ini bisnis di alat pancing dia hampir stuck atau ada peningkatan gitu Pak? Setiap tahun ada peningkatan. Ada peningkatan. Ya. Berarti bisnis alat pancing masih bisa terus berkembang Pak ya? Berarti sekarang ini otomatis banyak pemancing baru berarti Pak ya? Enaknya itu ya toko-toko pancing, karena pemancing itu meskipun dia tidak mancing tapi dia banyak kolektor juga. Jadi kadang-kadang dia nggak mesti mancing ke toko pancing yang tadinya rencananya cuma mau beli mata pancing, akhirnya belinya macam-macam. Ini bagus ini dia beli banyak. Jadi sebenarnya bisnis alat pancing masih cukup
menarik lah. Ya saya rasa ini bincang-bincang saya dengan Pak Junedi Wong tentang prospek kira-kira bisnis alat pancing yang sangat sederhana. Mungkin ada tambahan lagi sedikit Pak Jun? Cukup ya? Oke, terima kasih ya Pak Jun ya. Terima kasih. Terima kasih sahabat angler, Anda telah melihat wawancara ini. Apabila ada pertanyaan akan saya sampaikan juga ke Pak Jun. Silakan isi kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe and like. Salam strike.